Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai Indonesia, apa kabar? Senangnya hari ini saya Sasa Harun bisa hadir kembali untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan sampai jam 4 sore nanti. Yang pasti setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 nggak sendirian, selalu ditemani sama Pak Nyoto. Selamat sore Pak. Selamat sore Sasa. Tahu-tahu udah mau lebaran ya. Iya, besok kita udah baru mau puasa udah mau habis ya. Iya. Cepet udah mau banget. lebaran cepet sekali, waktu berlalu tiba-tiba besok Idul Fitri. Iya, hidup ini kan tahu-tahu Pak. Ya, Tahu-tahu tahu-tahu ya. lebaran. Lebaran. Tahu-tahu tahun baru. Tahu-tahu udah lebaran lagi. Iya, tahu-tahu udah tua aja, itu repot ya. Repot banget kalau tahu-tahu udah tua ya. Persiapannya Iya. untuk lebaran gimana Pak Nyoto? Ketupat, rendang, opor udah siap dong ya? Hati-hati Ya, semua rata-rata beli sih, yang Iya, repot. Tapi hati-hati habis lebaran, ntar tiba-tiba aduh kakinya sakit, asam uratnya naik, Betul, kolesterolnya naik, gula darahnya naik, ngeri itu banget dia, ya. semuanya serba naik ya. Apalagi kalau usianya sudah tidak muda lagi, tidak menjaga kesehatan, hati-hati makannya ya. Karena hampir setiap rumah pasti bikin ketupat, opor, rendang, sambal goreng kentang. Anda berkunjung ke rumah siapapun pasti yang disediakan itu, jadi hati-hati ya. Iya, kalau makan rutin selama seminggu aja, waduh, kita pasti kolesterol kita bisa nggak terkontrol, gula darah, tekanan darah, asam urat, yang itu harus kita hindari ya. Bukan berarti kita nggak boleh makan enak, boleh, cuma mesti ditakar kali ya. Gitu. Gak usah banyak-banyak. Ya semangkok aja. Satu rumah satu mangkok. Kalau 10 rumah yang didatengin 10 mangkok. Iya. Banyak Apalagi banget. kue-kue itu rata-rata gula-gulaan loh. Iya, Biskuit, biskuit. cookies macam-macam lah ya. Masih enak-enak sih masalahnya. Iya sih, bener, sayang banget kalau nggak dimakan ya. Betul. Yuk, yang mau gabung barengan kita berdua sampai jam 4 sore nanti silakan ya. Di WhatsApp boleh bertanya, konsultasi 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Untuk hari ini apa yang akan kita obrolin nih, Kita Pak? mau bahas yang tahu-tahu tadi ya. Tahu-tahu tua. Gitu. Jadi memang kita bahas tentang tahu-tahu tua itu artinya kita nggak sadar kita itu sebenarnya mengalami proses penuaan ya. Jadi kita harus melalui proses dari anak-anak, remaja, dewasa, dan menua. Cuma kita ingin menua dalam kondisi sehat segar bugar, bukan menua dalam kondisi membusuk dan banyak penyakit. Karena biasanya kalau kita sudah mengalami usia kepala 3, kepala 4, kepala 5, metabolisme tubuh kita melambat. Ternyata lama-lama kemampuan tubuh kita mengolah bahan makanan yang kita konsumsi, membuang sampahnya juga berkurang, kemampuan mengolahnya juga berkurang. Akibatnya kita kena penyakit yang namanya penyakit degeneratif. Ini yang kita mesti waspadai nih. Jadi kalau orang yang berkata, waduh kalau udah kepala 4, aduh saya udah ada asam urat, saya ada kolesterol, saya ada diabetes, itu sebenarnya orang zaman sekarang berasumsinya ya wajar lah, kan kita sudah menua, padahal itu tidak wajar, gitu ya. Jadi rata-rata memang yang kena penyakit diabetes tipe 2 atau penyakit jantung atau penyakit hipertensi, penyakit osteoporosis, bahkan penyakit kanker itu jarang diidap oleh anak remaja sama dewasa, kecuali yang mengalami penuaan dini. Rata-rata yang mereka menginjak kepala 3, kepala 4, kepala 5 itu resikonya makin bertambah. Nah, jadi kalau kita umurnya sudah makin lanjut, kadang-kadang hipertensi kita mulai naik tuh. Padahal kita udah bahas kemarin hipertensi ya. Udah 120/80 mg per Hg. Kalau zaman dulu sih di bawah itu normal. Sekarang kok makin tinggi, udah 140/90, 150/100. Kita udah punya gejala-gejala hipertensi. Belum kadar kolesterol kita makin meningkat ya, menjadi di atas rata-rata, di atas 200 mg per desiliter. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah penyakit diabetes. Nah, jadi diabetes tipe 2 itu karena faktor gaya hidup, karena pola makan yang salah bertahun-tahun sampai belasan tahun. Jadi setelah kepala 4 dia kena penyakit diabetes. Tapi kebanyakan orang nih cari kambing hitam. Begitu udah kena diabetes tipe 2, ya dia mikir-mikir siapa ya yang di keluarga saya ada diabetes, jangan-jangan saya kena imbas dari dia.
Entah bapaknya, entah kakeknya, entah tantenya, entah omnya, entah tetangganya, nggak nyambung kali. Jadi kadang-kadang orang itu cari kambing hitam tapi nggak berpikir bagaimana sih cara untuk mereduksi kadar gula darah yang berlebih secara aman, ya. Bahkan mereka itu kadang-kadang beli alat diabetes, alat pengecek gula. Cuma setiap kali ngecek cuma dilihatin, kadar gula darah saya sekian ya, kadar hipertensi saya sekian ya, kadar asam urat saya sekian ya, kadar kolesterol saya sekian ya. Cuma nontonin doang angkanya, tapi tidak punya semangat untuk menurunkan senormal mungkin sehingga kembali menikmati kesehatan yang optimal. Itu jarang. Itu udah kenyataan deh pokoknya. Jadi beli alat tuh cuma buat nonton, bukan untuk mengatasi. Iya, mungkin gini kali ya Pak. Sebagian orang termasuk orang-orang di Indonesia ketika divonis sama dokter, Anda memiliki riwayat penyakit A, B, C, D. Yang dipikirkan bukan hanya gimana ya solusinya, bagaimana cara mengobatinya, tapi ada uang nggak ya untuk ngobatin. Apalagi kalau sudah masuk ke rumah sakit, gimana caranya untuk bisa dapetin uang ini. Secara rumah sakit kan mahal banget, mungkin dipikirkan adalah itu. Betul. Jadi karena agak kan susah. faktor resiko itu kalau udah masuk rumah sakit nih ya, contoh kalau udah kena penyakit diabetes, itu kan resikonya itu kan kena ke penyakit ginjal. Jadi penyakit saraf, penyakit penglihatan berkurang, penyakit kulit, luka nggak sembuh-sembuh, kena penyakit ginjal. Nah kalau penyakit ginjal itu sampai cuci darah, itu biaya cuci darah itu semurah-murahnya ya mahal. Semurah-murahnya ya mahal ya. Iya, karena kan sekali cuci darah yang paling murah nih ya, antara 450.000 sampai 600.000. Nah kalau sudah cuci darah itu rutinnya berapa kali dalam seminggu atau berapa kali sehari tuh Pak? Itu ada yang seminggu sekali. Aduh. Jadi kalau seminggu sekali harga yang 450.000 aja deh, itu udah rumah sakit tipe C kali ya. Kalau tipe D deh kalau cari yang lebih murah, tapi nggak ada, maaf ya. Jadi 450.000 yang paling murah kalau seminggu sekali. Kalau sebulan? Sebulan udah kali 4. Iya. Kalau ada yang seminggu 2 kali, bayangkan seminggu 2 kali kan 1 juta. Iya. Cuma masalahnya bukan sekedar dicuci darahnya, kan pasti ada tambahan obat-obatannya. Kadang-kadang kalau sampai ada yang dirawat inap, biaya rawat inapnya, biaya konsultasi dokternya. Jadi ada plus-plusnya, nggak mungkin cuma segitu. Dan itu juga tidak menyelesaikan masalah, karena kalau kita cari di berbagai literatur, cuci darah bukan untuk menyembuhkan gagal ginjalnya, bukan. Cuma memperpanjang harapan hidup kita agar lebih nyaman. Karena begitu darah kita sudah banyak kotoran, banyak sampah, banyak racun di mana tubuh kita nggak bisa buang, ya dicuci. Tapi kan nggak menyelesaikan masalah. Nah, apalagi yang sudah kena penyakit jantung. Nah, ini yang penyakit jantung itu ada yang pakai pertama kali solusi yang paling biasa tuh dipasangin stent ya. Biasa orang dibalun, dipasang stent, pasangin ring gitu ya. Itu pasang ring itu juga nggak ada yang murah. Iya sih. Rata-rata 80 juta baru pasang ringnya. Kalau nanya ada nggak yang 10 juta? Jadi dari kaleng ringnya ya. Nggak ada, ringnya itu mahal-mahal semua. Dan jantung kita yang dipasangi stent atau ring itu biasanya yang tersumbat sudah 70%, 80%, 90%. Jadi waduh mau nyumbat total nih. Dipasangin ring tuh. Dipaksain pembuluh darahnya itu. Dipasangin ringnya mekar gitu ya. Sehingga aliran darahnya lancar lagi. Cuma kan teman-teman pembuluh darah yang lain itu juga udah pasti penyempitannya sudah mendekati ke pasang ring berikutnya. Jadi orang yang sudah pasang ring di jantung yang tadi pasang 1, besok tahun depan bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan ada yang 15, ada yang puluhan. Aduh, banyak. Nah kalau banyak duit sih nggak apa-apa. 1 ring itu 80 juta 80 misalnya. Juta. Kalau ada 10, 800 juta. Dapat rumah 1. Kalau 20 1,6 M. Itu pun tergantung rumah sakitnya tipe apa. Belum lagi biaya plus. Biaya konsultasi, biaya rawat inap, biaya obat-obatan pengikut. Nggak mungkin sesederhana itu ya. Jadi yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita menghindari penyakit degeneratif yang biasanya terjangkit karena kita mengalami proses penuaan, penurunan fungsi metabolisme tubuh, penurunan fungsi organ-organ tubuh, penurunan fungsi regulasi dan hormonal tubuh yang semuanya menurun, akibatnya kita mengalami kelemahan di semua fungsi kita. Awalnya kelihatannya sederhana banget loh ya penyakitnya, seperti itu. Tapi kalau makin lama makin didiemin, tidak ada solusinya. Tahu-tahu tua akhirnya punya penyakit yang berbahaya, masuk rumah sakit menghabiskan banyak uang. Aduh repot juga ya. Mumpung masih muda nih ya, mumpung masih muda, masih dikasih kesempatan, masih dikasih umur, jaga deh kesehatan ya. Nanti kita bahas lagi ya Pak ya. Kiat Sehat.
awet muda tanpa obat. Baiklah, kita lanjutin lagi yuk obrolan kita seputar penyakit degeneratif ya. Hati-hati ya. Seiringnya bertambahnya usia, kondisi kesehatan itu ya bisa semakin menurun sehingga membuat jadi rentan mengalami berbagai macam penyakit. Dan tadi juga sudah dikasih tahu sama Pak Nyoto, kira-kira nih kalau pasang ring di jantung untuk Anda yang sudah mengalami penyakit jantung itu 80 juta. Tapi ya nggak kan? ada loh pasang ring cuma satu, itu jarang sekali. Minimal banget berapa Pak? 2-3. Oke. Berarti kan 80 juta kali 2, 160 juta ya. Nah itu dia tuh, mahal. Tapi kan belum biaya ongkos rawat inapnya. Iya. Terus biaya pengobatan seterusnya itu bisa kurang lebih 250 jutaan. Kurang lebih 1/4 M ya. Lumayan ya Pak Ya. kalau misalkan ditabung buat investasi beli logam mulia tuh. Betul, jadi ini ada cerita juga sih. Ada orang yang kebetulan dia memang sudah kena penyakit jantung koroner, udah nggak bisa di stent karena udah mungkin pembuluh darahnya itu udah mampetnya 100%. Jadi mesti di bypass. Nah bypass itu kurang lebih biayanya seperti itu, semahal itu, bahkan bisa lebih, bisa 300-400. Cuma dia nggak punya apa-apa selain rumah. Mau nggak mau kan rumahnya kalau nggak dijual digadaikan. Yes. Nah yang jadi pikiran itu adalah ternyata resiko orang bypass itu resikonya 50% kakinya di kiri di dunia, 50% kaki kanannya di akhirat gitu loh. Jadi 50-50 resikonya. Keluarganya mikir kalau dia meninggal, rumah kita nggak punya rumah. Iya, rumahnya angus ya. Tapi kan? kalau nggak diobatin, ini orang yang kita sayangi, ya kan? Mungkin istri, mungkin ayah, mungkin apa, kakek, mungkin nenek. Aduh gimana ya? Kan jadi dilematis. Dilematis karena seperti makan buah simalakama. Seandainya dipasang ikuti prosedur bypass, nggak punya rumah, ya kalau tiba-tiba hidup dan sehat kembali, kalau meninggal hilang rumah, ya kan? Nah itu yang menjadi dilematis ya. Belum lagi selaju penuaan kita itu kalau kita tidak berusaha untuk memperlambat, kita bisa kena penyakit penuaan dini. Metabolisme tubuh kita melambat, nafsu makan kita menurun, ya. Kemudian yang paling parah itu masih muda udah osteoporosis, masa ototnya berkurang. Jadi kalau orang udah nggak pernah olahraga, pola makannya junk food, pola makanan yang siap saji semua instan-instan, masa ototnya berkurang, mukanya gampang keriput, kemudian juga penglihatannya menurun, pendengarannya menurun, rambutnya beruban semua, walaupun usianya masih kepala 4, kepala 5, karena lebih tua dari usia sebenarnya, karena proses degeneratifnya dipercepat sendiri. Apalagi kalau dia begadang ya, jam tidurnya berkurang dan sebagainya. Kalau wanita biasanya menopause dini. Kalau laki-laki bukan menopause sih, cuma kemampuannya jauh menurun. Kemampuan kejantanannya. Terus cari obat kuat, cari instan deh, cari obat kuat, malah merusak sistem saraf dan hormonalnya, akibatnya malah kena ke jantung. Banyak tuh yang konsumsi obat-obat kimia hanya untuk kejantanan, 1-2 tahun kemudian jantungnya bermasalah. Karena penuaan dini tadi, carinya yang instan, ya kan? Apalagi jatuh sedikit langsung patah tulangnya, osteoporosis. Nah kan kita mesti cari solusi dong. Kita tidak ingin kena penyakit degeneratif seperti penyakit kolesterol, hipertensi, diabetes, jantung, stroke, ginjal, awalnya asam urat dan sebagainya, sampai yang lain-lain itu. Kan mesti ada solusi. Dan memang ada solusinya. Solusinya bagaimana caranya kita hidup sehat bugar sampai usia berapapun. Cuma yang namanya kita ingin awet muda dan segar bugar itu ada investasinya. Ya dong. Kita mau usia lanjut dalam kondisi sejahtera kan dari muda mesti menabung, betul ya? Menabung, berbisnis, punya simpanan properti ataupun segala sesuatu yang nilainya naik gitu ya. Kita di usia lanjut kita bisa nyaman, ya, bisa menikmati hasil tabungan. Demikian juga kesehatan kita mesti menabung dari usia dini, menabung enzim, menabung antioksidan, menabung mineral-mineral yang bermanfaat bagi tubuh, mineral mikro dan makro, dan zat-zat yang bergizi bagi tubuh kita, sehingga sampai usia lanjut pun orang salah tebak usia kita. Sasa umurnya berapa? Misalnya nih kita 30, 20. Misalnya kita 30 tahun yang akan datang nih Sasa ya. Sasa masih kayak umur 30 misalnya. Apa saya udah kepala 5, kan enak dengernya ya kan. Orang tuh kalau wajahnya tetap
kelihatan awet muda, keriputnya nggak ada, rambutnya masih lebat, ya kan, penglihatannya masih bagus. Waktu kita reuni orang nggak nanya, kamu pakai baju apa? Enggak, kamu gimana sih kok masih awet muda kan gitu. Cuma ada investasi yang mesti kita tanamkan. Nah, investasi ini nanti kita bahas ya, bagaimana kita bisa keluar dari masalah penyakit degeneratif. Kita bisa awet muda, segar bugar sampai usia berapapun. Kita investasi konsumsi rutin makanan yang kaya dengan antioksidan tingkat tinggi, kaya dengan enzim, kaya dengan mineral mikro dan makro, sehingga bisa membalikkan deh, minimal memundurkan usia kita yang udah kelihatannya udah kakek-kakek, bisa kelihatan lebih bugar lagi ya. Kalau bisa jangan pas kakek-kakek kita minum, nggak mungkin bisa balik muda. Dari sekarang. Contoh kalau saya kan memang hobinya suplemen food ya, yang kualitas seperti Ziman ini. Jadi kalau ketemu orang itu, kok kamu masih langsing aja sih, masih nggak berubah. Yang lain itu badannya udah double, udah ada yang kayak lemari es gitu ya. Double, gemuk. Udah gemuk ya. Ya udah yang kayak lemari es, udah yang kayak karung beras gitu kan. Macam-macam sih model-modelnya. Jadi ngelihat saya aneh gitu. Iya. Ya, ada yang perutnya, kalau laki-laki itu perutnya udah maju gitu. Maju. Bahkan tangannya bisa taruh di atas perut buat tatakan gitu kan. Jadi nggak pegel. Nggak pegel. Karena saking majunya ya, iya. jadi meja. Dan pasti ujung-ujungnya kalau curhat itu udah gak punya kemampuan. Iya. Ya kan? Sedih ya, Pak? Sedih. Kok bisa begitu sih? Iya. Kasian deh kamu. Kasian banget ya. Ya udah, nanti kita bahas kira-kira suplemen apa tuh yang dimaksud sama Pak Nyoto yang usianya, walaupun usianya sudah tua tapi kok masih segar bugar. Kayak masih muda. Nah, gitu. itu dia, awet muda. Ya udah, nanti kita bahas ya. Sekarang saya masih menunggu WhatsApp dari Anda yang mau konsultasi, mau bertanya, silakan di 081 511 103 103. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Yang mau bertanya, mau konsultasi seputar kesehatan, masih Sasa Harun tunggu ya di WhatsApp 081511103103. Mahalnya biaya rumah sakit. Mau masuk rumah sakit? Kalau saya sih enggak. Makanya dijaga dong kesehatannya, dimulai dari sekarang, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan juga suplemen yang bisa membantu metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Apa tuh Pak suplemennya Pak? Ya, jadi kita cerita dulu ya tentang kita kalau bisa membuat tubuh kita itu awet muda selama mungkin ya. Jadi kalau kita mau awet muda selama mungkin, pola makan kita juga harus pola makan yang sehat. Ya, kalau zaman dulu sih 4 sehat 5 sempurna, padahal bukan itu, tapi makanan yang hidup. Makanan hidup itu makanan yang belum dipanaskan lebih daripada 45 derajat Celcius. Jadi kalau kamu konsumsi makan sayur-sayur, buah-buahan segar itu banyak, ya, kamu cenderung awet muda karena semua sampah-sampah metabolisme kamu mudah sekali dibongkar karena makanan banyak serat, banyak antioksidan, banyak vitamin alami, banyak mineral alami ya. Banyak enzim yang dibutuhkan tubuh. Karena makanan-makanan seperti buah-buahan ya, pisang, pepaya, semangka, nanas yang banyak dijual di toko tukang buah. Itu orang zaman modern itu lama-lama meninggalkan. Mereka lebih senang cari makanan mati. Makanan mati yang dalam kemasan styrofoam, kaleng, plastik, kemudian aluminium foil, itu makanan mati semua karena sudah dipanaskan berkali-kali. Nah, tubuh kita mengolah makanan mati itu setengah mati untuk mengolahnya. Jadi mengorbankan enzim dalam tubuh kita untuk mengolah. Enzim kita terkuras, kita mengalami proses penuaan. Tapi kalau kita makan sayur-sayur, buah-buahan segar, sering makan lalap-lalapan gitu ya, kita awet muda. Nah, orang tua dulu kita itu banyak yang usianya di atas 90 tahun. Iya. Bahkan kalau dipikir-pikir bisa lebih di atas 100 tahun karena zaman dulu nggak ada penanggalan. Karena apa? Karena orang zaman dahulu itu kebanyakan makan sayur-sayur, buah-buahan yang segar lebih banyak, dan di sana belum ada restoran siap saji, belum ada makanan yang mengandung pengawet, perasa, pewarna, pengemulsi, pelemak, pelembut, pelunak dan sebagainya. Nggak ada deh bahan-bahan kimia yang bisa merusak tubuh kita. Zaman dulu belum ada. Kalau zaman sekarang mau nggak mau terpapar. Saya aja kalau pagi-pagi kalau nggak konsumsi kopi ya. Kopinya tahu dong, kopi yang putih, kopi putih itu yang dalam saset itu sebenarnya udah terpapar bahan-bahan kimia, ya. Entah dia pengemulsi, pelunak, pemanis,
pelembut. Rasa kopinya belum tentu dari kopi loh. Itu bisa sintesis bahan kimia yang agak dibikin pahit-pahit gitu ya. Kopinya nggak ada. Kenapa? Karena murah. Masa sih harga 1.000 perak bisa mengandung kopi? Nggak mungkin deh. Ya kan? Kopinya 1% kali. Iya, jadi tapi saya udah keseringan kalau nggak pagi itu minum itu. Kalau sekarang sih enggak ya, lagi puasa ya kan, kemarin gitu ya. Kita baru celeng, baru segar, tapi kita sudah terpapar. Dan kita terpapar bahan-bahan itu tanpa kita sadari, kita mengalami proses penuaan dipercepat. Apalagi pola makan zaman modern, mau tidak mau terpapar dengan pola makan yang ada di luar. Yang enak dan nikmat, tapi membuat metabolisme tubuh kita mengalami degradasi, perusakan dan sebagainya. Nah, jadi kesadaran dulu tuh kita bangun, makan sayur-sayur buah-buahan segar lebih banyak. Tapi ada loh suplemen yang ini mengandung saripati buah-buahan alami yang masih hidup segar karena dia seperti buah-buahan segar yang kita makan. Ya. Dan yang diambil itu adalah buah-buahan superfruit. Superfruit itu buah yang secara empiris ribuan tahun ternyata memiliki efek terapeutik atau pengobatan. Yang terkenal sih noni ya, atau mengkudu. Jadi mengkudu itu diteliti dari berbagai belahan dunia, dari Amerika meneliti, dari Jepang meneliti, dari Korea meneliti, dari Tiongkok meneliti. Dan mereka meneliti ternyata buah itu termasuk buah superfruit yang kaya dengan beragam khasiat. Setelah noni mungkin kita tahu ya, ada kulit manggis, ada kulit delima, ada biji apel, ada cinnamon, ada ginseng. Nah, buah-buahan superfruit itu diekstraksi dalam satu botol. Cuma ekstraksinya ini dengan proses dingin dua kali proses dan diambil asam aminonya dengan fermentasi. Jadi dalam satu botol Ziman, enzim antioksidan sih sebenarnya singkatan ya dari merek itu Ziman, itu benar-benar pekat sekali kandungan antioksidannya, kadar enzimatis dari asam amino polipeptidanya, kadar dari beragam vitamin mineral alami ya, kadar dari mineral-mineral mikro dan makro, dan banyak sekali fitokimia herbal yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Cuma ini kan saya tadi cerita bahwa semua itu investasi. Kalau kita udah kena penyakit degeneratif nih, misalnya udah punya masalah penyumbatan di jantung, diabetes, gula darahnya sudah tinggi, kolesterolnya sudah tinggi, asam uratnya sudah tinggi, tekanan darahnya sudah tinggi di atas rata-rata. Ya kalau mau yang bijak dari pola makan, dari gaya hidup dirubah, dan konsumsi zimannya itu intensif dan banyak. Jadi misalkan kita beli untuk 1 bulan, kita siapkan 10-15 botol, satu paket 10 botol misalnya. Jadi memang kita niatkan beli 10 botol untuk habiskan 1 bulan. Gimana caranya? Pokoknya 10 botol ini harus habis. Kalau 1 bulan itu 30 hari, 1 botol untuk 3 hari dong. Jadi bisa aja 5 tetes per 2 jam. Jadi kita kantongi karena memang bentuknya mikro. Kita rutin kita konsumsi karena utang kita terhadap tubuh kita tuh udah banyak. Utang antioksidan, utang enzim, utang bahan-bahan yang bergizi bagi tubuh kita, utang mineral-mineral alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Utang, pokoknya udah banyak nih utang yang mesti kita bayar buat tubuh kita. Jadi konsumsi zimannya itu nggak bisa 1 botol untuk 1 bulan, itu kebangetan pelitnya. Ya. Jadi kalau bisa ada yang lebih karena dia pengen cepat sembuh ya, 15 botol untuk 1 bulan. Cuma yang paling penting itu adalah intensif dan persisten dan continue. Jadi jangan minum 1 botol sehari, besok lupa ya. Besok minum lagi, besok lupa. Jadi kalau memang itu dijadwal. Saya ada punya teman, kebetulan dia juga ahli nutrisi, dia mengajar di gizi di Universitas 11 Maret di Solo ya. Dia kena penyakit kanker tiroid bilateral. Jadi kiri kanannya itu udah membesar seperti bola tenis. Dan dia udah berapa kali kemo, tiba-tiba memutuskan untuk tidak kemo. Karena semakin di kemo, penderitaannya makin banyak. Dalam arti rambutnya rontok, demam, sakit, panas, meriang, kulitnya dipegang aja kayak disilet. Pokoknya nggak nyaman deh ya. Makan itu nggak berasa, ya kan. Akhirnya dia berpikir, saya mendingan mati dengan kankernya deh, saya udah nggak mau di kemo. Karena memang nggak nyaman di kemo itu. Mau tahu nggak harga kemo? Mahal, Pak. Sekali kemo 2 juta loh ya. Biasanya satu kemo itu paket. Satu paket tuh 5 atau 6 kali kemo. Berarti antara 15 jutaan sekali
kemo Kali satu kemo, paket. iya. Kadang-kadang 3 kali paket, 4 kali paket, belum obat-obat tambahannya. Ya. Dan rata-rata menurut saya sih jarang yang berhasil juga. Iya, jarang Jadi yang dia berhasil. memutuskan untuk konsumsi makanan kesehatan. Dia konsumsi pola hidup sehat, makan sehat, gaya hidup sehat. Jadi dia pelajari itu makanan apa yang bisa memutus rantai pertumbuhan kanker. Lalu dia konsumsi zimannya ini intensif sekali. Bahkan dia unik, dia punya handphonenya itu dipasangin alarm. Iya. Setiap 2 jam dia wajib tetes 10 tetes. Ya. Jadi bagi dia konsumsi Ziman dosis banyak dan itu masih lebih murah dibandingkan kemoterapi Iya. dan lebih nyaman. Dan itu kemoterapi itu nggak cukup sekali kan? Iya. Dalam sebulan bisa berapa? Ada yang setahun loh Pak kemo. Nah, kalau setahun kemo udah hancur aja deh, dia punya organ-organnya yang lain. Sel-selnya udah banyak yang mati, udah penuh andini, udah otomatis. Jadi waktu dia benar-benar bertekad untuk konsumsi ini rutin, saya juga nggak tahu kalau dia mengalami proses penyembuhan. Dia ceritanya itu waktu saya disuruh cerita saudaranya yang kena penyakit kanker batang otak. Nah, tumor batang otak yang sudah tidak bisa apa-apa di rumah sakit. Karena tumornya itu menyumbat sistem sarafnya sehingga sistem sarafnya udah mati semua. Sama dokter suruh pulang karena di kemo nggak berani, di operasi nggak baik berani. Saya suruh cerita ke saudaranya. Tadinya saya segan, saya lebih senang cerita Ziman ini sama orang yang normal, orang yang sehat dan pingin awet muda, pingin cantik, pingin bugar. Iya. Lalu dia bilang, Bu, saya nggak mau deh Bu, Ibu aja yang cerita. Kesian dia udah begitu, kita banyak-banyak doa aja. Dia marah, dia buka kerudungnya. Pak, saya ini kanker bilateral 2, sembuhnya cuma pakai Ziman. Oke. Jadi akibatnya mau nggak mau, ya saya cerita ke saudaranya. tapi saya tidak cerita tentang bagaimananya. Takutnya nanti dia beli 10 botol, baru 1 botol udah game over gitu kan. Tapi alhamdulillah dia sekarang udah bisa kerja di Pindad dengan suplemen herbal antioksidan yang kaya dengan antioksidan tingkat tinggi di ekstrak dingin yang namanya Ziman ini. Makanya kenapa saya suka cerita Ziman ini bukan obat, tapi membuat tubuh kamu mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan kekuatannya berkali-kali lipat kalau kita pola makannya benar, gaya hidup benar, plus konsumsi Zimannya itu bukan sebotol untuk 1 bulan. Kalau bisa sebotol untuk 2 hari, sebulan itu konsisten konsumsi sampai 3 bulan. Jadi kita yang punya masalah penyakit degeneratif sudah mungkin kronis ya, gula darahnya udah susah dikontrol, tekanan darahnya juga sudah pusing mau diapain biar turun, asam uratnya juga makan kacang dikit langsung bengkak kakinya, atau yang kolesterol juga sama susah turun. Coba deh gaya hidupnya dirubah, pola makan dirubah, konsumsi Zimannya ini jangan setengah-setengah, benar-benar bertekad untuk menemukan kebugaran, kesehatan, dan awet muda. Jadi konsumsinya mesti intensif, persisten, dan continue. Nah itu dia, sudah diceritakan ya bukti dari konsumsi Ziman ya. Jadi ayo kapan lagi, sekarang yuk konsumsinya untuk konsumsi Ziman maksudnya belinya sekarang juga, harganya Rp200.000 di radio kesayangan Anda. Nanti kita lanjut lagi ya untuk ngobrolin untuk tema kita hari ini. Silakan yang mau konsultasi, mau bertanya 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kalau ada peribahasa yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, itu benar banget. Mengobati harganya luar biasa, harga rumah sakit, kemoterapi berapa, pasang ring berapa, cuci darah berapa, belum lagi biaya penginapan, obat-obatan kalau sudah masuk rumah sakit, biaya kalau udah sakit batu ginjal di laser itu nggak mungkin sekali langsung tuntas, bisa beberapa kali tergantung batunya ada berapa banyak di dalam ginjal. Batu empedu juga harus di laser kan Pak itu? Iya, betul. Itu harganya berapa coba tuh? Kalau laki-laki itu biasanya prostat juga ya. Iya. Semakin usia lanjut itu laki-laki itu buang air berkemihnya bisa sedikit-sedikit. Karena prostatnya membesar dan biasanya itu dikerok. Kalau masuk ke rumah sakit juga puluhan juta. Iya. Itu pun tergantung rumah sakitnya ya. Kalau rumah sakitnya yang mahal bisa ratusan juta. Nah itu dia. Padahal cuma penyakit prostat dan itu berulang loh. Jadi ada yang kena penyakit prostat ya, udah dioperasi 2 tahun lagi operasi lagi, 2 tahun lagi operasi lagi.
Ya kalau uang banyak sih nggak apa-apa. Tapi sayang juga Pak. Tapi kebangetan deh ya, buang-buang duit hanya untuk rumah sakit. Nah itu gitu dia, ya. masih banyak keperluan yang lain. Banyak keperluan yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini saya cuma membuka paradigma bahwa sehat itu, bahwa sakit itu mahal. Ya, sehat juga mahal. Jadi untuk menjadi sehat kita mesti investasi. Sakit pun mahal, tapi kenyataannya sakit itu jauh-jauh lebih mahal dibanding biaya kita kalau ingin sehat terus-menerus. Kalau saya lebih baik sehat, tapi lebih baik mahal, tapi untuk kesehatan. Untuk sehat gitu, bukan untuk sakit. Kita masih bisa produktif, kita masih bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa senang-senang, masih bisa gembira, masih bisa ibadah, bisa bantu orang. Tapi kalau udah sakit, itu kita benar-benar beban mental, beban moral, beban finansial, ya kan? Banyak deh yang kita tanggung bebannya. Dan orang sehat itu bisa punya keinginan banyak. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu bisa. Mau beli baju baru, ya kan? Karena mau lebaran. Kalau mau orang makan enak karena besok mau lebaran. Kalau orang sakit cuma satu juga, Pak. Pinginnya cuma satu, ya kan? Pengen sembuh. Betul. Jadi kalau orang sehat pinginnya banyak, ya kan? Nah kita butuh pingin apapun yang kita inginkan banyak, kita gembira terus karena kita sehat. Itu ada harga yang mesti dibayar. Harganya apa? Jadikanlah konsumsi suplemen untuk kesehatan yang bisa membuat kita awet muda segar bugar seperti Ziman, ini jadi gaya hidup gitu loh. Bukan kalau udah konsumsi asam uratnya turun berhenti, kolesterolnya udah turun berhenti, ya kan? Kalau toh pola makan kita yang jorok-jorok kita nggak bisa hentikan, ya kan? Jadi kalau kita udah pola makanan yang banyak mengandung manis-manis nggak bisa dihentikan, kolesterol juga nggak, kita pokoknya udah terpapar terus-menerus deh. Terus kita ngirit gitu, saya udah kolesterolnya udah normal, asam uratnya udah nggak apa-apa, gula darahnya juga udah bagus, udah Zimannya nanti dulu aja ya. Ya kita makanannya masih terpapar, ya masih banyak mau nggak mau walaupun sudah berjuang keras agar jauh dari gula, tetap terpapar, jauh dari kolesterol tetap terpapar, jauh dari bahan kimia pengawet, perasa, pewarna, pengemulsi, pelunak, macam-macam deh. Mau tetap terpapar karena udah lingkungan kita itu zaman modern semua pola makan instan, pola makanan yang siap saji, pola makan yang kandungan nutrisinya sudah jauh menurun karena waktu proses pembuatan produksinya juga sudah kehilangan zat-zat esensial. Nah, kita harus tambah agar kita tetap sehat bugar. Jadi jadikanlah konsumsi Ziman ini sebagai gaya hidup, lifestyle, bukan sekedar sembuh abis itu bye-bye. Kalau saya terus terang konsumsi suplemen seperti Ziman ini, kenapa saya konsumsi rutin? Karena saya tidak ingin kemampuan dari kualitas kesehatan saya menurun, ya. Dan saya ingin awet muda, segar bugar terus. Saya ingin penglihatan saya tetap cerah, tetap tajam, pola pikir saya tetap fokus agar tidak terjadi penurunan pola pikir, pikun, demensia, Alzheimer. Itu dari sekarang, dari usia berapapun Anda start, Anda konsumsi Ziman, jadikan itu gaya hidup. Jadikan pokoknya setiap hari di kantong ada deh Ziman. Karena ini bentuknya juga mungil kan, mungil. Bisa dibawa kemana aja. Jadi tidak merepotkan Anda untuk membawanya. Gampang lagi cara pemakaiannya ya Pak. Iya, coba kalau andai kata nih Ziman pakai teknologinya bukan teknologi tinggi ya. Pakai teknologi asal-asalnya. Itu kan sebotol kecap di bawahnya. Repot banget, gede banget ya kan. Iya, repot bawahnya tuh botol kecap. Terus taruh di kantong juga nggak asik banget ngelihatnya. Mending botol kecap, botol ini apa namanya, marjan gitu. Ya, botol beling sirup yang gede ya. Kan ini enggak, ini pokoknya simpel sekali. Pokoknya masukkan kantong maksudnya. Ingat tetes. Ingat tetes. Ya biasa aja. Jadi kita sering habis makan enak 5 tetes. Ya. Jadikan gaya hidup. Betul. Konsumsi Ziman yuk sekarang juga secara rutin dan juga teratur, masih dikasih kesempatan untuk menikmati hidup, masih dikasih kesempatan untuk menikmati kesehatan yang baik daripada nanti Anda kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Ayo dong, silakan. Beli sekarang juga, harganya murah banget, Rp200.000. Ini isinya 15 mili 100% enzim herbal alami yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda, atau bisa juga di toko online dan juga via WhatsApp boleh di 087790.300. Sekali lagi dicatat ya, kalau Anda pengen pesan via WhatsApp di 087790.300, ini harganya Rp200.000 aja. Pertanyaannya ada, tenangnya nanti akan saya tanyain ya sama Pak Nyoto ya. Jadi sabar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir
terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya di 081511103103. Ini ada seorang ibu dari Bekasi bertanya, Ziman itu ada yang ditetes, apakah juga ada yang kapsul, Pak? Nah, jadi yang namanya Ziman itu tidak ada yang kapsul. Bagaimana bisa membuat makanan yang hidup kalau dari kapsul? Karena makanan yang hidup itu mesti bentuknya cair. Ada nggak makan buah-buahan kapsul? Nggak ada. Saya makan pepaya dari kapsul deh, nggak ada. Kalau pepaya itu diekstrak, yang diambil ekstraknya pasti cair. Jadi kalau mengkudu diekstrak, kemudian jadiin asam amino yang hidup yang nggak rusak, itu mesti cair. Kenapa? Karena diekstraksinya difermentasi, diekstraksi dingin 2 kali, bentuknya cair. Kalau dipanaskan jadi kapsul. Kalau dipanaskan udah nggak ada zat hidupnya. Cuma zat fitokimianya ada. Tapi udah nggak ada enzim. Antioksidan juga mungkin ada, serat ada. Tapi nggak mungkin ada enzim zat hidupnya itu yang memperkuat proses penyembuhan. Jadi bedanya ya, sesuatu yang cair ya dengan yang bentuknya kapsul, tablet, apa segala macam, itu sudah di proses ekstraksi pemanasan, udah tidak hidup. Contoh aja deh, kita makan sayur apa namanya yang sudah dipanaskan berkali-kali. Contoh sayur nangka deh ya. Ya, dipanaskan berkali-kali pasti asam urat. Sayur apalagi tuh daun pepaya atau daun singkong dipanaskan berkali-kali, makin sering dipanaskan pasti asam urat. Karena udah mati, nggak ada enzim. Cuma kalau makan lalap-lalapan yang hidup, makan selada, makan poh-pohan, makan apa tuh seledri, makan yang masih hidup gitu ya, itu sebanyak apapun nggak akan asam urat, bahkan tubuh kita bisa segar bugar. Jadi Ziman ini cair dan tidak ada yang tablet, kapsul atau apapun. Dan ini beda sekali. Jadi Ziman itu benar-benar teknologi ekstraksi yang dipatenkan di Jepang. Kalau yang lain saya nggak tahu ya. Jadi kalau kita cari produk itu, yang paling penting kita cari knowledge di belakang produk itu apa gitu loh. Kalau orang Indonesia kan kadang-kadang, orang kita gitu ya, dia kadang-kadang hanya melihat kulitnya, tapi tidak mempelajari isinya seperti apa, kandungannya apa, cara kerjanya bagaimana, teknologinya seperti apa, dan ilmiahnya apa. Itu enggak. Jadi begitu cerita tentang begini, main percaya aja. Pas udah nggak berkhasiat, nyalahin. Kenapa? Yang paling penting itu ilmu dulu. Makanya kenapa saya untuk Ziman ini saya lebih senang itu edukasi dulu ya. Bedanya Ziman dengan produk-produk yang lain. Jadi jangan bedain antara mobil nih misalnya ya. Nih saya ke Surabaya naik Mercy. Saya juga ke Surabaya naik mobil Carry gitu ya. Sama-sama mobil, sama-sama sampai ke Surabaya. Cuma kan beda bro. Yang Mercy itu nyaman, cepat nyampe ya kan. Yang ini keringetan, lampenya lama ya kan. Walaupun sampai Surabaya bisa-bisa macet tengah jalan. Jadi kita cari yang Mercy aja deh. Oke, ini tadi ibu yang bertanya di Bekasi, Ziman yang tetes ini pakai Z depannya ya. Pakai Z, Ziman. Jadi kalau misalkan Anda mendapatkan, kok ini ada yang kapsul, atau mungkin juga ada yang puir, ada yang tablet, itu bukan yang kita maksud ya. Yang kita obrolin, yang kita bahas, yang kita jual adalah Ziman yang huruf depannya pakai Z. Ziman, enzim antioksidan aktif ya. Ini di botol ukurannya 15 ml, 100% enzim herbal alami. Untuk memastikan apakah itu asli atau tidak, Anda langsung beli aja ke radio kesayangan Anda, atau WhatsApp-nya ke 087790.300 ya. Dicatat ya, 087790.300. Jadi kalau tadi Anda bertanya, ini kok ada yang tablet, itu bukan. Kapsul, itu bukan produk kita. Ya, ini Zimannya menggunakan huruf Z, bukan huruf yang lain, entah huruf apa itu. Oke, sebenarnya pengen bahas lagi nih pertanyaan ya, tapi sayang banget waktunya sudah habis Pak Nyoto. Oh sudah habis. Habis Lebaran kita ketemu lagi. Kalau gitu saya minta mohon maaf lahir dan batin sekalian ya, karena kan besok sudah Idul Fitri. Jadi selama saya berbincang-bincang sama Sasa, pasti banyak menyinggung tanpa saya sadari. Tapi tidak sedikit pun saya ingin berniat menyinggung ataupun apa ya, orang cuma ingin berbagi aja. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat
salah kata, salah ucap. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri tahun 2021. Iya, kalau gitu Sasa Harun dan juga Pak Nyoto pamit. Ketemu lagi habis Lebaran. Nanti cerita-cerita ya habis Lebaran. Apa nih yang kambuh? Makan opor, rendang, apa yang kambuh? Asam urat. Betul. Kolesterol atau apanya yang kambuh? Cerita-cerita lagi sama kita ya. Ya sudah, kalau gitu Sasa Harun, Pak Nyoto pamit. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.